Ternyata Hari Dewi Sartika ini bukanlah hanya sekedar peringatan dan ritual semata, tapi lebih kepada bagaimana kita memikirkan langkah-langkah nyata untuk meneruskan perjuangan beliau. Tentunya kita semua tahu siapa Ibu Raden Dewi Sartika. Meskipun saya tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi saya yakin bahwa Ibu Raden Dewi Sartika semasa kecilnya adalah sama dengan anak-anak biasa. Beliau adalah seorang anak yang senang bermain bersama teman-teman sebayanya. Ketika beliau beranjak dewasa dan kemudian berkeluarga, beliau adalah juga sama seperti ibu rumah tangga biasa. Tapi kemudian apa yang membedakan beliau? Sehingga setiap tanggal 4 Desember ini kita selalu memperingati hari Raden Dewi Sartika. Sehingga sampai hampir seluruh Indonesia mengenal siapa itu Ibu Raden Dewi Sartika, dan akhirnya beliau mendapatkan penghargaan pahlawan nasional. Ibu dan Bapak sekalian yang terhormat dan juga para siswa sekalian, izinkanlah saya berbagi cerita yang menurut saya cerita ini cukup memberikan inspirasi buat kita semua. Nah, penggalan cerita ini kisahnya gini. Mau pada dengar nggak? Mau ya. Oke. Ada seorang anak laki-laki berusia 4 tahun. Nah, kebetulan anak ini memiliki keterbatasan pendengaran dan kecerdasan. Ya, mohon maaf, istilahnya anak ini tuli dan bodoh gitu ya. Nah, pada suatu hari si anak ini pulang ke rumah dengan membawa secari kertas dari gurunya. Kemudian dia menyerahkan kertas tersebut ya, yang berupa surat dari gurunya kepada ibunya. Dan di dalam kertas tersebut tertulis begini. Saya lihat contekan dulu ya. Tommy, anak ibu, jadi nama anaknya ini Tommy ya. Tommy, anak ibu ini sangat bodoh. Kami minta ibu untuk mengeluarkannya dari sekolah. Begitu isi surat dari gurunya Tommy. Sang ibu terhenyak membaca surat ini. Nah, kalau kita berada atau para ibu berada di posisi ibunya Tommy, pasti kita akan memberikan respon yang spontan. Mungkin kita akan ngomelin Tommy ya, Tommy kenapa kamu begini begitu ya, atau bertanya apa yang sudah kamu lakukan dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan ibunya Tommy. Ibunya Tommy kemudian yang dilakukannya pertama kali adalah bertekad dalam hatinya, bertekad dengan sangat kuat bahwa begini katanya tekadnya. Biar kontekan lagi ya. Ia bertekad dengan sangat kuat untuk mendidik sendiri anaknya. Saya akan mendidik Tommy. Saya yakin bahwa Tommy bukanlah anak yang bodoh, maka saya akan mendidik Tommy seorang diri. Dan sejak saat itu, mulailah Tommy dan ibunya membangun mimpinya. Ya, membangun mimpi mereka bersama. Ibunya Tommy ini bukanlah seorang yang pintar. Jadi ketika Tommy bertanya kepada ibunya mengenai ini dan mengenai itu, ibunya seringkali tidak tahu. Tapi yang dilakukan ibunya itu adalah mencoba memberikan solusi kepada Tommy. Dia nggak tahu jawabannya, tapi dia bertanya kepada orang-orang sekelilingnya. Ibunya Tommy ini berusaha mencari bahan-bahan buku, mencari referensi mengenai apa yang ditanyakan oleh Tommy. Nah, pada suatu ketika Tommy bertanya mengenai suatu hal dan ibunya tidak bisa sama sekali menemukan jawabannya. Maka apa yang dikatakan ibunya? Tommy, anakku sayang, kita telah buktikan bahwa ternyata tak seorang pun yang kita temukan bisa menjawab semua ini. Dan tak satu pun buku yang pernah ditulis orang bisa menjawab tentang hal ini. Tommy sayang, kamu tahu apa artinya, nak? Ya, itu artinya kamulah yang diminta oleh Tuhan untuk menemukannya bagi orang lain. Ayo nak, kamu coba dan coba terus. Ibu yakin kamu pasti berhasil. Dan kata-kata yang sangat menginspirasi Tommy ini begitu menyemangati Tommy sehingga akhirnya ia tumbuh dewasa dan menjadi seorang ilmuwan yang sangat terkenal di dunia. Ada yang tahu siapa Tommy ini? Tommy siapa? Tommy Yusuf Junaidin? Bukan. Tommy siapa? Ada yang tahu? Dia adalah Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison dulunya adalah seorang anak yang tuli, bodoh,
dan disuruh dikeluarkan oleh gurunya. Nah, para orang tua sekalian, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, dari kisah di atas maka kita bisa merasakan adanya cinta yang begitu besar, tekad yang sangat kuat, dan impian seorang ibu dan juga sekaligus seorang pendidik. Ketiga hal ini pula lah yang menjadi fondasi perjuangan Raden Dewi Sartika. Kecintaan beliau yang begitu besar terhadap anak-anaknya dan juga anak-anak didiknya. Tekad yang kokoh untuk membuat kaum wanita tidak hanya bergantung dari kaum pria, dan mimpi untuk mendirikan sebuah sekolah telah membawa beliau menjadi seorang pejuang pendidikan sekaligus juga pejuang emansipasi wanita. Inilah langkah nyata yang harus kita lakukan sebagai orang tua dan sebagai guru, sebagai pendidik dari anak-anak kita. Khususnya bagi para bapak-bapak sekalian, yang saya lihat cukup banyak di sini bapak-bapaknya. Terima kasih sudah hadir dan sudah menganggap bahwa acara ini bukan hanya untuk perempuan semata. Saya sangat hargai itu. Bapak-bapak jangan mau kalah. Bapak-bapak juga seharusnya menuntut emansipasi pria ya Pak ya. Kalau misalnya ibunya di rumah sudah capek seharian mengurus anak, kemudian ketika anaknya tidur siang, ibu tidak sempat beristirahat karena mengurus online bisnis misalnya, ya Pak ya. Kemudian ketika malam sudah kecapean untuk menyiapkan makan malam, seharusnya bapak-bapak menuntut hak emansipasi. Ibu, saya juga punya hak, saya juga mau menuntut hak emansipasi saya, biar saya yang masak, biar saya yang mandikan anak-anak. Itu hak saya Pak, itu hak saya Bu, berikan hak saya. Nah, harusnya gitu kali ya Pak ya. Nah, dengan cara begini mungkin kita bisa memindah keluarga dengan lebih enak, dengan lebih nyaman, dan berbagi tugas. Karena inti dari emansipasi itu adalah berbagi tugas. Nah, buat adik-adik, ya, buat anak-anak sekalian, inget nggak lagu ini nih yang paduan suara ya? Ya, liriknya gini, tapi saya nggak bisa nyanyi, jadi adik-adik yang nyanyi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Tahu lagunya gimana coba? Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Oh ya. Nah, tahu nggak arti lagu itu? Artinya kalian masih punya mimpi, mimpi yang besar, mimpi ingin menjadi sesuatu, mimpi ingin melakukan sesuatu yang berarti. Tapi ada tulisannya kan ya lagunya, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Gimana? Iya, betul banget. Jadi harus ada usaha, harus ada tekad yang kuat untuk meraih mimpi tersebut. Tanpa usaha, tanpa tekad, tanpa doa, maka mimpi itu hanyalah sekedar bunga tidur saja. Nah, demikianlah para hadirin yang terhormat, apa yang saya sampaikan semoga memberikan inspirasi, semoga bisa menjadi langkah awal untuk kita memberikan karya nyata bagi Bandung, bagi warga Bandung, dan khususnya bagi anak-anak kita penerus generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati,